Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan perihal research proposal dengan topik green marketing. Berikut merupakan profil saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramayanti, NRP 121, dan berikut pula profil dari dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Ibu Janti Gunawan, dan yang kedua ada Bapak Bahalwan Apriansyah. Memasuki bab 1, yakni pendahuluan, dimulai dari latar belakang penelitian. Indonesia menjadi negara peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik dengan total sampah ke laut mencapai 187,2 juta ton. Adanya peningkatan jumlah sampah plastik tentunya berasal dari semakin banyaknya produk yang menggunakan plastik tidak ramah lingkungan sebagai kemasannya atau packaging. Nah, seiring dengan hal tersebut, nyatanya kesadaran masyarakat juga terus berkembang. Dikarenakan terjadinya beberapa environmental issue yang mendorong kekhawatiran masyarakat akan keberlangsungan hidup mereka maupun generasi di masa mendatang. Tak hanya dari kesadaran masyarakat yang terus meningkat, beberapa perusahaan pun turut menciptakan inovasi untuk kemasan berteknologi tinggi agar nantinya lebih mudah dalam proses pendaur ulangannya. Salah satunya dari produk AMDK ADES, di mana produk air mineral ini merupakan produksi dari The Coca-Cola Company yang melalui Coca-Cola Amatil Indonesia. Perusahaan produsen sejak tahun 2012 telah berinovasi dengan mengubah kemasan konvensional menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Nah, berikut juga dari penelitian telah menampilkan tabel top brand index di mana ADES merupakan salah satu brand yang sangat diminati di Indonesia. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari kemasan ADES yang saat ini sudah ramah lingkungan dan mudah untuk dirumukan. Selanjutnya, dari segi penelitian ini, dari pihak peneliti memiliki ketertarikan dengan aspek green advertising yang telah diimplementasikan oleh ADES melalui beberapa penayangan seperti yang bisa dilihat di slide presentasi kami ini. Yang pertama seperti langkah kecil membawa perubahan, dan yang kedua seperti tagline, untuk bumi kemurnianmu akan kami jaga lebih baik. Nah, di sini juga terdapat beberapa implementasi kegiatan CRM oleh ADES. Yang pertama ada Sobat Air ADES yang merupakan kegiatan konservasi air yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Nusa Tenggara Timur dan juga di Yogyakarta. Lalu yang kedua ada kegiatan CRM berupa niat murni. Di sini niat murni ini juga kampanye untuk bisa lebih wise untuk menggunakan beberapa kebutuhan air di Indonesia. Lanjut pada aspek rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh green advertising terhadap keputusan pembelian produk AMDK ADES. Yang kedua, bagaimana pengaruh cause related marketing atau CRM terhadap keputusan pembelian produk AMDK ADES. Nah, berdasarkan dari rumusan masalah, dapat dijabarkan pula tujuan penelitian atas 4 poin. Poin yang pertama adalah menjabarkan aspek green advertising serta CRM yang telah diimplementasikan oleh perusahaan produsen AMDK ADES. Yang kedua, menganalisis serta mengetahui pengaruh green advertising terhadap keputusan pembelian AMDK ADES. Yang ketiga, menganalisis serta mengetahui pengaruh CRM terhadap keputusan pembelian AMDK ADES. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh green advertising dan CRM terhadap keputusan pembelian yang dimediasi dengan faktor willingness to buy pada konsumen AMDK ADES. Berikut merupakan manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian. Berikut pula menampilkan mengenai sistematika penelitian, bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang kajian pustaka, bab ketiga tentang metode penelitian, bab 4 mengenai analisis dan juga diskusi, dan ditutup dengan bab 5 berupa kesimpulan dan juga saran. Next, memasuki bab kedua yaitu kajian pustaka. Di sini terdiri atas beberapa landasan teori yang digunakan selama penelitian ini berlangsung. Yang pertama ada teori green marketing, dan di sini sebagaimana yang kita sudah pahami bersama bahwa green marketing ini merupakan salah satu konsep yang bertujuan untuk mengkomersialisasi serta meraup keuntungan dari sisi yang bersamaan dengan pemberian nilai kebermanfaatan bagi stakeholder dari perusahaan itu sendiri. Di sini dari green marketing juga terdapat konsep green marketing mix yang terdiri atas green product, green promotion, green place, dan juga green price. Teori kedua yang digunakan adalah green advertising, di mana green advertising ini juga bisa dibagi atau di breakdown ke dalam 4 poin utama. Yang pertama ada tujuan iklannya, yang kedua ada dari kerangka pesan dalam green advertising, yang ketiga ada nilai kebermanfaatan yang akan diterima oleh target konsumen, dan yang keempat adalah faktor pendukung yang selaras. Berikut merupakan teori dari minat pembelian, di mana dari Ferdinand tahun 2002 juga menjabarkan bahwasannya minat pembelian dapat diidentifikasikan melalui beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah minat transaksional, lalu ada minat referensial, ada minat preferensial, dan juga minat eksploratif. Dan teori keempat yang digunakan oleh peneliti adalah cause related marketing, di mana CRM dapat diterapkan dalam berbagai bentuk seperti perikanan sponsor, hubungan masyarakat, pemasaran secara langsung, dan juga promosi penjualan.
Next, ada teori terakhir yakni mengenai keputusan pembelian, di mana dari Peter and Olson pada tahun 2014 telah menyatakan bahwa ada indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur keputusan pembelian. Yang pertama ada pertimbangan sebelum pembelian, yang kedua ada kemantapan saat membeli, yang ketiga ada cepat memutuskan, di mana suatu keadaan yang mencerminkan konsumen dengan langkah pasti tanpa mementingkan banyak pertimbangan saat membeli produk tersebut, dan yang terakhir adalah menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing. Berikut merupakan tabel analisis kajian penelitian terdahulu. Terdapat beberapa jurnal acuan yang sudah diramu sedemikian rupa oleh peneliti. Di sini ada research gap berdasarkan jurnal-jurnal acuan yang sudah dilakukan oleh peneliti, di mana dari pihak peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya dengan menggunakan sampel penelitian dari kampus IPS dengan sampelnya itu mahasiswa aktif. Lalu juga dari variabel dependennya adalah green advertising dan cause related marketing, dan variabel berikutnya adalah keputusan pembelian yang dimediasi oleh variabel minat pembelian. Berikut merupakan kerangka pikir dan juga hipotesis penelitian. Memasuki bab ketiga, yaitu metode penelitian, di mana yang pertama di sini tentu lokasi penelitiannya adalah dilakukan di kampus ITS Kolila Surabaya dengan jenis penelitian berupa explanatory research, di mana menjabarkan posisi variabel yang hendak ditelusuri serta bagaimana pengaruhnya satu sama lainnya. Kalau di sini juga ada dari populasi penelitian. Populasi penelitian ini berupa mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang terdiri atas 17.000 sekian orang dengan sampel penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah responden itu merupakan mahasiswa aktif yang memiliki minat pembelian terhadap produk AMD Kades, dan karakteristik yang kedua adalah responden memiliki cukup wawasan serta pengetahuan akan produk terkait. Dalam penelitian ini, peneliti telah mendesain jumlah sampel yang dibutuhkan adalah minimal 90 responden. Berikut merupakan tabel dari variabel laten serta indikatornya, di mana di sini variabel latennya terdiri atas advertising dengan kode GA, cause related marketing dengan kode GRM, brand image dengan kode BI, dan juga post purchase decision dengan kode PD. Berikut merupakan flowchart penelitian dimulai dari menganalisis dari jurnal acuan hingga merumuskan kesimpulan serta saran dari penelitian. Lanjut pada jenis penelitian, di sini peneliti menerapkan jenis penelitian kuantitatif dengan menerapkan pemeringkatan dalam proses pengolahan datanya, di mana sumber datanya terbagi atas dua macam. Yang pertama ada data primer, yang merupakan hasil pengolahan data dari kuesioner yang berhasil disebarkan melalui online platform terhadap target responden penelitian, dan yang kedua adalah dari data sekunder yang berasal dari studi literatur serta kajian pustaka terkait. Lalu aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah teknik pengumpulan data, di mana di sini menggunakan Google Form dengan 3 outline utama, yakni pengantar, inti kuesioner, dan juga penutup. Lanjut pada alat pengukuran datanya, peneliti mendesain penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana skala Likert ini dari range 1 sampai 5, dengan nilai 5 yang paling tertinggi ini mengimplikasikan jawaban sangat setuju. Lalu untuk uji instrumen penelitian ini sendiri ada uji validitas dan juga reabilitas, di mana uji reabilitas nantinya akan dibantu dengan software IBM SPSS 25 yang akan diimplikasikan bahwasanya hasil nilai Crunchband alpha yang lebih besar daripada 0,70 dapat dikatakan reliable. Lanjut pada teknik analisis data, di sini menggunakan teknik asumsi klasik dan juga path analysis. Dari uji asumsi klasik itu sendiri terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolonialitas, dan juga uji autokorelasi. Lalu yang terakhir di sini ada uji hipotesis, di mana uji statistik parsial akan memiliki dua karakteristik atau dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah jika probabilitas signifikan atau sig lebih besar daripada 0,05, maka variabel independen tidak memiliki nilai signifikansi terhadap variabel dependennya. Namun apabila jika probabilitas signifikan kurang dari 0,05, maka variabel independen secara resmi signifikan terhadap variabel dependennya. Dan berikut merupakan uji Sobel. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.